SDGs Desa Channel, sarana edukasi dan informasi SDGs Desa. Channel ini dikelola dan dikembangkan oleh TV Desa dan Kode Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris solo bus kuntul balik salam SDGs Desa. Pagi hari ini kayaknya materinya udah ditunggu-tunggu nih teman-teman, terkait dengan konsolidasi data, konsolidasi SDGs Desa. Pagi hari ini tema atau topik yang diangkat adalah tahapan pelaksanaannya, supaya lebih mempersingkat waktu, karena memang sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk teman-teman di desa terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tahapan pelaksanaan konsolidasi SDGs Desa ini. Sudah bergabung bersama kita Gus Ivan. Pagi Gus. Halo Gus Ivan. Nah, kok hilang videonya? Mungkin sedang ada panggilan spesial. Jadi panggilan khusus yang kemudian beberapa pejabat itu harus mensegerakan, itu adalah panggilan sholat azan sama panggilan Pak Menteri. Kalau Gus Ivan, kalau Menteri ya panggilan sholat sama panggilan presiden itu harus disegerakan. Silakan Gus. Ya, betul Gus. Lanjut. Baik kerabat desa sekalian, para kepala desa, kemudian perangkat desa, warga desa juga ini calon pendata, relawan pendata desa, juga tenaga pendamping profesional dari Dinas PMD yang mengikuti juga selalu. Terima kasih banyak ini. Jadi benar yang Gus Koco sampaikan itu, karena hari kemarin siang ditelepon oleh Gus Halim, mohon maaf ini nggak jadi ke Jakarta itu. Tadi pagi baru saja itu, ini bisa dapat pesawat jam 6, jadi nanti ketemu lagi jam 8 gitu. Karena beliau harus meninggalkan Jakarta juga siangnya. Nah, yang menarik adalah disampaikan oleh beliau bahwa pada minggu ini itu Inpres nomor 4 tahun 2022 ini sudah dikonsolidasi untuk lintas sekretaris jenderal, atau kalau di tempat lain ada yang disebut sekretaris utama gitu. Nah, kemudian setelah itu adalah pertemuan antara Bapak Wakil Presiden dengan para menteri. Jadi setelah beliau dari memimpin rombongan haji, kemudian nanti ada pertemuan itu untuk implementasi. Tapi jangan lupa juga bahwa paling lambat tanggal 8 Juli, artinya minggu depan, itu panduan untuk penanganan atau penghapusan kemiskinan ekstrim
sudah akan keluar karena paling lambat itu 8 Juli. Nah, Gus Salim sampaikan bahwa sebelum rapat-rapat tersebut paling tidak ada tugas-tugas dari yang diserahkan kepada Kementerian Desa, yang sekali lagi ini artinya kepada desa, karena apa namanya itu, ya, yang akan bergerak di lapangan tentu saja di desa. Yang pertama, keputusan menteri. Jadi yang akan difinalkan pada hari ini keputusan menteri mengenai konsolidasi data SDG Desa 2022. Karena untuk menjawab tugas kepada desa yang nomor 1, menyediakan dan mengelola data SDG Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim, termasuk yang tadi disampaikan arahannya adalah dibuat sedetail mungkin. Jadi tahapan itu menjadi sangat penting di sini, karena semakin detail tahapan itu semakin mudah dijalankan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah paling tidak itu rapermen. Kalau karena permen kan tergantung pada pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Jadi rapermen tentang prioritas penggunaan dana desa 2023. Yang di situ paling tidak ada ketentuan mengenai BLT dana desa dan tentang PKTD, program padat karya tunai desa. Jadi BLT Halo guys. desa itu 25%. Tentu saja hal ini masih bersifat sementara sampai nanti ada keputusan final tentang permen tersebut. Karena khusus peraturan menteri tentang dana desa ini akan harus mencakup berbagai pihak, tidak hanya Kementerian Desa. Jadi ini sampai harus diputuskan melalui Sekretariat Negara. Kemudian yang ketiga itu adalah Kepmen tentang BUMDes untuk ketahanan pangan. Di BUMDes untuk penanganan ketahanan pangan, dan khususnya BUMDes BUM Desa Bersama LKD atau yang mengelola simpan pinjam untuk pengelolaan dana bergulir masyarakat miskin. Jadi nomor 1 itu Kepmen, nomor 2 peraturan menteri, nomor 3 keputusan menteri. Kemudian ditambah karena seperti disampaikan Gus Ponco di awal pada hari lalu bahwa Bupati itu menetapkan sasaran keluarga miskin ekstrim berdasarkan hasil musyawarah desa yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa. Nah, ini yang menjadi basis paling tidak kalau ini kan harus permen juga, karena dulu sudah ada peraturan menteri tentang musyawarah desa. Nah, itu yang akan diperbarui untuk memastikan warga miskin, kemudian kelompok marginal itu bisa ikut serta di dalam musyawarah desa. Paling tidak sebagai peninjau. Kalau tidak diundang, maka tetap bisa mengikuti musyawarah desa sebagai peninjau. Jadi ada 2 Kepmen dan 2 peraturan menteri yang akan dikeluarkan berkaitan dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Dan kalau kita baca The Jakarta Post pada pagi hari ini, itu hasil wawancara dari wartawan The Jakarta Post itu ada yang berkaitan dengan pendataan di level desa, yaitu SDGs desa. Jadi kalau kita lihat
tulisannya kalau dilihat di sana itu memang disampaikan oleh Salim mengenai data desa ini. Kalau dilihat wawancaranya memang ditunjukkan terutama bahwa salah satu cara untuk memperbaiki data atau istilah Gus Salim konsolidasi data, di sini disebut memperbaiki data, itu adalah melalui konsolidasi data SDGs desa. Karena ini bisa lebih memperlihatkan sebetulnya data terakhir di desa seperti apa. Jadi yang paling penting kalau untuk kependudukan tentu saja apakah jumlah warga desa memang seperti yang ada pada level nasional dan level kabupaten, ataukah ada dinamika baru di level desa. Makanya itu di sini disebutkan contohnya di satu kabupaten di Jawa Timur bagaimana perubahan itu ya, perbedaan itu. Tahun lalu sudah disampaikan juga bagaimana perbedaan di satu kabupaten di Jawa Tengah. Jadi memang sudah relatif mulai jalan mengenai hasil-hasil konsolidasi data SDGs desa. Kemudian kalau dilihat kondisi pada pagi hari ini itu juga menunjukkan bahwa pendataan Halo Gus. sampai dari tengah malam sampai halo. Ya, ya, oke. Terus sempat Oh putus. iya iya, agak aneh ini pagi-pagi tak putus. Jadi kalau kita lihat pagi hari ini dinamika untuk pengisian data SDGs desa seperti ini. Seperti beberapa kali kami sampaikan itu kuesioner desa ini dan kuesioner RT perlu segera mengejar ini karena kuesioner level warga kan sudah 62.000 desa gitu. Kuesioner level desa ini masih 29.914 desa. Jadi perlu ini kepada kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa untuk mengupload, mengisikan kuesioner desa ini, karena supaya mengejar level yang ada di keluarga dan warga. Jadi apa sih konsekuensinya? Kalau tidak mengisi kuesioner desa dan kalau kuesioner RT-nya itu tidak lengkap, maka nanti SDGs desa yang bagian wilayah itu juga akan kosong isinya atau tidak lengkap. Misalnya disebut berapa RT yang sudah siap dengan apa namanya itu tempat sampah sementara begitu. Maka di situ akan disebut kosong karena RT-nya tidak kuesioner RT belum terisi gitu. Jadi berbagai fasilitas yang ada di level RT nanti jadi tidak terbaca gitu. Demikian juga mengenai BUMDesa dan kemudian mengenai berbagai program anggaran di level desa yang ada di kuesioner desa. Kalau ini tidak diisikan juga nanti jadi kosong seperti itu. Jadi memang saat ini salah satu tantangan adalah ini sebetulnya lebih mudah mengisi kuesioner desa dan RT gitu. Tapi justru itu tantangannya. Jadi ditaruh di belakang nanti dulu dan akhirnya 25.900 kuesioner desa di level desa, kemudian 62.000 kuesioner warga di tingkat desa gitu. Jadi ada apa namanya kesenjangan seperti itu. Jadi ini tantangan yang sebetulnya mudah dijawab dan mudah dikerjakan. Jadi ya tidak ada cara lain kecuali ya segera dikerjakan saja karena sebetulnya
nggak terlalu sulit gitu. Nah, kemudian yang tadi kami sampaikan di awal bahwa karena memang yang paling penting saat ini adalah satu panduan yang operasional dan bisa dijalankan secara rinci di lapangan, maka tahapan konsolidasi data SDGs Desa 2022 ini menjadi penting. Jadi kalau kita lihat tahapannya, kita mulai dari kepala desa menetapkan Pokja relawan pendataan desa, terutama untuk desa-desa yang memang terbaca isian itu kurang dari 90% datanya. Jadi Pokja relawan pendataan desa menjadi lebih penting. Kalau sudah lebih dari 90% pendataannya, maka perangkat desa itu bisa bergerak sendiri gitu, lebih cepat. Dan kemarin ada yang mulai mengkaji, jadi ada satu lembaga kajian yang bekerja sama dengan PBB yang kemarin bertandang ke Kementerian Desa karena dan wawancara kira-kira 2 jam gitu, sambil kami sampaikan apa saja yang sudah dikerjakan desa gitu. Termasuk dikerjakan oleh tenaga pendamping profesional, karena ternyata sekarang sudah 90% dan apakah kita bisa mengetahui sebetulnya keinginan desa itu seperti apa gitu ya. Jadi karena itu ini menjadi sangat penting. Jadi sudah kita sudah mengetahui soal perluasan informasi dan kebutuhan informasi mengenai edisi desa gitu. Jadi karena itu memang ya, dan sudah penting untuk saling melihat apa yang bisa dibaca dari SDG desa. Dan ada misalnya contohnya kemarin ada permintaan sebagian supaya di dalam SDG desa itu dan data-data desa yang lain itu bisa terkumpul gitu ya. Jadi kemarin sudah ada harapan publik seperti itu ya. Kalau kita lihat di dalam monitoring dan evaluasi dana desa misalnya, itu terbaca di sini bahwa sudah ada pencairan sampai ke 31,1 triliun atau 46% dari dana desa 2022. Dan bagi banyak pihak yang menarik adalah susunan APBDes-nya, yang kalau kita lihat progres isian itu sudah boleh dikatakan sudah berani disampaikan kepada publik karena sudah 85% lebih. Jadi di sini persentase pengisian APBDes ke dalam Monef dana desa itu sudah 92,08%. Nanti dicek saja ini rekan-rekan sekalian yang belum upload, supaya diajak untuk mengupload ini tenaga pendamping profesional yang belum mengisikan, karena sudah saatnya ini terisi penuh gitu. Karena memang sudah tinggal sedikit ini. Cuman ada beberapa provinsi yang masih ratusan gitu. Ini yang harus segera beres. Dan yang menarik bagi publik adalah dari sini, kecuali keharusan tertentu, misalnya soal BLT dana desa, keharusan untuk hal-hal yang lain ya, ketahanan pangan dan kemudian tentang COVID gitu. Tapi di luar itu, paling tidak
masih terbaca harapan dari desa seperti apa yang akan terjadi di desa di 2022, yaitu soal alokasi terhadap belanja. Dan yang menarik bagi publik ternyata adalah bagian sejauh mana belanja desa itu mendukung SDGs desa. Kalau dilihat di sini ternyata memang paling banyak, karena memang ini diperintahkan di dalam peraturan Presiden nomor 104 2021, maka dukungan SDG desa nomor 1 termasuk yang paling banyak. Desa tanpa kemiskinan. 23,4 triliun rupiah saat ini yang dianggarkan untuk itu. Kemudian berikutnya yang besar juga adalah desa sehat dan sejahtera. Kita ketahui itu termasuk di dalamnya adalah soal pandemi COVID. Jadi ada 10,6 triliun rupiah gitu. Kemudian yang penting lagi juga terbaca di situ, misalnya di sini ada yang menarik adalah SDG desa ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif 2,6 triliun. Ini aspek-aspek yang relatif banyak. Kemudian nomor 11, kawasan permukiman desa aman dan nyaman 1,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi merata di nomor 8 itu 3,3 triliun. Ini sebetulnya indikasi dari kelembagaan ekonomi. Sementara kalau kita setelah desa tanpa kelaparan, ketahanan pangan memang ada di sana gitu. Nah, ranking keempat itu adalah infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, tapi terutama di infrastruktur 6,4 triliun. Beberapa lembaga perempuan yang menanyakan berapa dana desa untuk perempuan itu terbaca di SDG desa nomor 5, 489 miliar ya, seperti itu. Desa berenergi bersih dan terbarukan 387 miliar gitu. Jadi ini aspek-aspek tertentu. Desa layak air bersih tentu saja infrastruktur, tapi khusus air bersih dan sanitasi. Jadi kalau kita tambahkan ke nomor 9, jadi ada 7, sekian triliun untuk infrastruktur. Apalagi kalau itu berkaitan dengan mikrohidro dan sebagainya, nomor 7, jadi hampir 7,5 lebih. Jadi mirip dengan desa tanpa kelaparan. Nah ini ternyata publik sudah mulai membutuhkan informasi ini, sehingga dari tenaga pendamping profesional yang sudah mulai menyusun apa sih kegiatan-kegiatan di APBDes yang bisa masuk di dalam mendukung SDG desa itu benar itu, bahwa itu memang ditunggu oleh publik pada saat ini. Jadi kemarin dalam wawancara panjang itu teruji bahwa memang publik menunggu itu. Dan pada hari sebelumnya, pada hari Selasa itu juga terbaca bagaimana lembaga-lembaga LSM itu juga membutuhkan informasi mengenai sejauh mana desa menganggarkan untuk SDGs desa. Bagian mana itu? Terutama ini di dalam Monef dana desa kan yang tercakup di dalamnya itu adalah dana desa yang digunakan untuk pendataan untuk mendukung SDG desa. Jadi kami ulangi lagi bahwa tahapan pertama terutama untuk desa yang di bawah 90% pendataannya itu kepala desa perlu segera menetapkan SK Pokja relawan pendataan desa. Juga ada WA yang masuk yang menyatakan kalau anggota Pokjanya berubah apakah perlu SK baru? Ya pasti. Jadi disampaikan seperti itu. Kemudian
untuk mendapatkan username dan password aplikasi Android maupun aplikasi yang web ya, itu desa itu menyampaikan kepada PLD dan kepada PD atau melalui Sapa Desa, itu berarti langsung kepada Kementerian Desa, itu siapa saja yang akan menjadi anggota Pokja Relawan Pendataan Desa yang kemudian akan mendapatkan username dan password. Termasuk di dalamnya adalah kita selalu ingat membagi menjadi 2 pada level desa, yaitu admin desa yang bisa mendownload, melihat, mengedit data desanya itu kalau ada kesalahan sehingga bisa diperbaiki, bisa mendownloadnya by name by address. Tapi juga di sana ada level kedua, yaitu relawan pendatanya ini. Relawan pendata itu bisa mengisikan data. Admin desa tidak bisa mengisi data, tapi bisa mengedit kalau ada data yang salah dan bisa mendownload. Sementara pendata, relawan pendata bisa mengisi data, bisa mengedit selama dia menjadi relawan begitu, tapi dia tidak bisa mendownload data secara keseluruhan. Gitu. Jadi dan tidak perlu ragu untuk melihat, untuk mengirim username dan password ini bisa juga melalui tim Sapa Desa di tiap kabupaten. Ya. Jadi Gus Koco sudah menyampaikan berkali-kali, Sapa Desa 1 dan 2 itu hampir semua masalah kalau sudah di puncak akan berakhir di sana. Jadi baiknya adalah mengirim ke Sapa Desa di masing-masing wilayah kabupaten. Ya. Halo guys. Kemudian informasi sudah harus 16 digit gitu. Jadi ada sebagian yang KTP-nya itu KTP yang sebelumnya yang di situ ada yang 12 digit gitu. Jadi kalau kurang dari 16 digit itu supaya di depannya itu ditambahkan angka 0 gitu. Sehingga bisa terisikan gitu. Kemudian yang tidak punya ya kalau yang ini kan pasti punya KTP semua karena ini adalah para pendata. Bagaimana kalau tidak punya nomor HP? Ya mestinya punya nomor HP. Jadi kalau tidak punya nomor HP, apa tidak kesulitan nanti ketika akan mengisikan. Ada juga dari kepala desa di hari Selasa dari Nusa Tenggara Timur yang menyampaikan usulannya adalah ada offline-nya gitu. Kalau yang offline itu sebaiknya mendownload aplikasi di Android yang bisa digunakan secara offline. Ya. Kemudian alamatnya adalah alamat yang ada di desa itu atau alamat di dalam KTP, silakan dituliskan. Kemudian ini masih menggunakan bahasa Inggris, user type ID ya. Jadi ini tipe penggunanya apa? Itu di bagian keterangan itu nomor bawah itu ada tulisan bahwa kalau relawan pendata itu ditulis angka 8. Kalau itu kepala desa dan sekdes sebagai admin desa itu ditulis angka 7. Kemudian pendamping lokal desa dan pendamping desa, jadi PLD dan PD itu dituliskan di tipenya adalah tipe 6, angka 6. Kemudian untuk tenaga ahli pemberdayaan masyarakat untuk level kabupaten kota atau TPP kabupaten kota itu ditulis di situ usernya adalah kodenya 5. Kemudian untuk pendamping provinsi maka usernya adalah 4 ya. Jadi user type ID ini adalah kode antara 8 sampai 4 untuk level provinsi gitu. Kemudian wilayahnya itu adalah menggunakan
kode wilayah. Ya, jadi kode wilayah yang sudah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini bisa dicari di di dalam web, ya, kode wilayahnya apa, atau para pendamping itu sudah pernah mendapatkan kode wilayah terakhir dari Kementerian Dalam Negeri melalui daily report pendamping desa. Ya. Jika diperlukan lebih lanjut, maka bisa nanti pagi ini disebarkan kembali kode wilayah melalui daily report pendamping desa, ya, seperti itu. Atau sebentar kemudian bisa kita tambahkan di dalam web Kementerian Desa, kemendesa.go.id. Jadi itu kode wilayah. Jadi tidak menggunakan string atau kata-kata, tapi menggunakan numerik atau menggunakan angka gitu. Jadi kode wilayah, kemudian nama adalah nama pendata atau admin di level desa. Di sini format Excel-nya kalau sudah sama seperti ini, maka pendamping lokal desa dan pendamping desa bisa memasukkan ke dalam dashboard strip sdg.kendesa.go.id, ya. Kemudian sekretaris desa sebagai ketua Pokja Relawan Pendataan Desa kemudian memberikan penugasan kepada pendata. Kalau yang berasal dari perangkat desa, kemudian pengurus RT, itu perangkat desa nanti tugasnya untuk mendata atau mengisikan data kuesioner desa. Pengurus RT mengisikan data Halo guys. ya. Kemudian ada participatory sensus ini, konsensus bagi pendata di level RT itu sebaiknya ada 3 pendata gitu di level RT, dan mereka mendata di RT-nya masing-masing. Kita ketahui memang salah satu prinsip dari participatory metode participatory itu memang kita kenal maka datanya valid, ya. Jadi perlu dibedakan dengan cara yang konvensional atau sensus yang selama ini kita kenal, atau survei, apalagi oleh BPS, kekuatannya memang survei. Di survei itu ada angka acak, atau kalau kita kenal maka tetap sampel atau contoh yang diambil dari lapangan itu harus diacak dengan 1 angka acak. Mengapa seperti itu? Padahal kan saya kenal dengan warga di RT saya, kenapa tetap harus diacak? Ya karena asumsi di dalamnya itu kalau kita kenal maka datanya justru akan bias. Sementara kalau di dalam metode partisipatoris, kalau kita kenal datanya justru valid. Nah, itulah yang melihat perbedaan antara metode partisipatoris dengan metode sensus yang seperti biasanya itu. Jadi karena itu di sini Gus Halim menyampaikan paling cocok itu ya 1 RT ada paling tidak 3 relawan pendata, supaya kalau ada apa-apa bisa saling memperbaiki, ya. Saling berdiskusi, berdialog, memperbaiki. Kemudian nomor 4 adalah Sekdes menyiapkan data awal yang di dalamnya ada by name by address, ya. Datanya saja itu yang sudah kita diskusikan kemarin. Jadi kemarin pagi itu kita sudah mendiskusikan mengenai data by name by address yang perlu dimiliki lebih dulu, persiapan konsolidasi data desa ini yang perlu dimiliki lebih dulu, dikonsolidir oleh sekretaris desa data itu, seperti data by name by address penerima BLT dana desa, by name by address yang selama ini mengikuti PKTD
padat karya tunai desa. BNM by address warga yang sakit setahun terakhir ada datanya di entah itu Posyandu, Polindes, Poskesdes, Pustu, Puskesmas seperti itu. Ya. Jadi data BNM by address ini yang penting. Anak-anak yang digolongkan stunting, datanya BNM by address itu juga dimasukkan. Ibu yang hamil yang terdata di Posyandu itu juga dikumpulkan. Karena itu nanti gunanya adalah supaya pendata, relawan pendata di tiap RT itu langsung mengetahui ketika mau mendata. Saya akan ke keluarga Ahmad misalnya begitu. Oh ternyata keluarga Ahmad ini istrinya mengandung gitu. Jadi pertanyaan tentang ibu yang sedang mengandung itu. Kemudian oh ternyata baru melahirkan, pertanyaan tentang bayi, kemudian ibu yang baru melahirkan itu kepada keluarga Ahmad. Oh ternyata di sana ada anak tidak sekolah. Jadi nah hal-hal seperti itu persiapan data awal sejauh yang dimiliki desa, ya. Sejauh yang ada di desa yang bisa diminta dari puskesmas dan pustu, yaitu dikumpulkan, termasuk akreditasi sekolah-sekolah yang ada di desa, informasi itu disampaikan. Gitu. Jadi persiapan data awal ini penting karena kemarin pihak luar publik itu sudah mulai betul data SDG desa banyak. Sekarang yang dituntut oleh publik adalah datanya itu valid atau istilah publik itu kualitas datanya tinggi. Dan kita mengetahui data banyak. Bagus. Maaf Gus, terpental. Lanjut. Yeah. Jadi penting untuk memastikan bahwa datanya itu valid atau sahih atau benar, ya seperti itu. Karena memang sekarang tantangan dari SDG desa itu adalah memang kualitas data. Jadi sudah diakui bahwa data yang terkumpul banyak, tapi kualitas tantangan berikutnya berkaitan dengan kualitas data. Nah, secara teknis sebetulnya aplikasi untuk pendataan SDG desa itu sudah ditambahkan dengan komponen-komponen untuk validasi data secara teknis. Ya. Secara teknis itu artinya jumlah angkanya, kemudian maksimal berapa, minimal berapa, yang seperti itu yang diterapkan di dalam aplikasi. Tapi soal isian angkanya tentu saja tidak masuk di dalamnya. Jadi kemarin ditanyakan tentang berbagai berbagai aspek di dalamnya sudah ditunjukkan kepada publik bahwa validasi datanya itu secara teknis sudah disusun, kemudian nanti tinggal validasi dalam arti ketepatan mengisinya itu, ketepatan mengisi. Jangan sampai ada rumah dindingnya tembok tapi ditulis kayu misalnya. Nah itu tentu saja tergantung kondisi lapangannya seperti itu. Nah kemudian setelah itu nomor 5 adalah warga, yaitu relawan pendata desa itu perlu berlatih. Jadi perlu berlatih, akan disediakan juga secara online latihannya, tapi sebetulnya kita sudah berlatih sejak hari Senin kemarin. Jadi bisa juga alternatifnya melihat dari sarapan SDG desa. Kemudian
kami yakin berdasarkan pengalaman tahun lalu, sebentar lagi akan muncul di dalam YouTube itu kerabat desa sekalian yang kreatif melihat kondisi lapangan, sudah mempraktekkan, kemudian membuat konten di dalam YouTube mengenai konsolidasi data SDGs Desa 2022. Jadi itu juga kemarin dalam wawancara dan 2 hari terakhir lah bersama LSM yang sedikit mencengangkan publik itu bahwa kritik loh itu kan nggak dilatih itu, apalagi SDM desa kan rendah, bagaimana mereka bisa melakukan pendataan. Ya, itu adalah sudut pandang sensus survei yang konvensional. Ya, jadi sudut pandang itu memandang tidak ada pengetahuan sama sekali, ya, blank, sehingga harus dilatih. Gitu. Sementara sudut pandang partisipatory sensus ini itu adalah bahwa warga kemudian pendata itu sudah memiliki pengetahuan. Jadi memang asumsinya berkebalikan. Kalau asumsi konvensional itu tidak punya pengetahuan, maka perlu dilatih. Kalau asumsi partisipatori sudah punya pengetahuan, sehingga latihan itu sebetulnya untuk membangkitkan pengetahuan yang memang sudah ada. Gitu. Jadi karena itu kenapa Kementerian Desa tidak khawatir dengan hal ini, karena sudut pandangnya adalah partisipatori sensus. Gitu. Dan kemarin kami tunjukkan bagaimana desa sendiri kreatif membuat konten-konten pelatihan. Ini pagi ini kayaknya akses internetnya Gus Ivan nih. Halo Gus. Mohon maaf sepertinya aksesnya Gus Ivan ini ya. Sudah sengaja tidak di jalan biar internet nggak mati masih juga. Siap. Ya, jadi Kementerian Desa akan menyediakan, bisa juga menggunakan sarapan SDGs Desa sejak hari Senin. Apalagi kalau ditambah sambal, nanti kita bisa mulai di Senin depan misalnya gitu. Kemudian berikutnya adalah pelatihan offline. Yang ini sangat tergantung, terutama untuk saat ini pasti ya tenaga pendamping profesional di level desa, PLD, kemudian PD, serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di level kabupaten, karena lokusnya dekat gitu. Dan tentu saja kerabat desa lain yang memang sudah mengikuti dari awal pasti ya sudah siap untuk memberikan pelatihan gitu. Kemudian download aplikasi kalau menggunakan Google Play Store Android bisa di-download dari sana. Ya. Jangan terlalu terpengaruh dengan rating dan sebagainya, karena itu berasal dari sejarah 2021 ketika pertama dulu dibuat rigid, kemudian di minggu-minggu pertama kemudian dikritik oleh desa, sulit masuk ya karena rigid, jadi selalu mencek apakah apakah NIK-nya itu sudah masuk atau belum, dan mengeceknya satu-satu. Kemudian ketika itu dilepas, kemudian ada NIK double. Karena ada beberapa wilayah yang ketika mengklik uploadnya itu karena internet mungkin pas sedang seperti yang saya sekarang ini sedang naik turun gitu, diklik-klik terus supaya upload, jadi
masuknya jadi banyak gitu. Tapi kalau yang sekarang hal-hal tersebut sudah diperbaiki dengan mesin terbaru yang disediakan oleh Google gitu supaya lebih cepat. Kemudian di tahun lalu ketika menggunakan Android itu juga ada apa namanya desa-desa menyampaikan, pendamping desa menyampaikan, bagi kami lebih mudah kalau pakai web. Karena itu kenapa lebih mudah pakai web ya, karena ada kuesioner kertas yang kemudian dari hasil kuesioner kertas itu dimasukkan. Jadi waktu itu ada yang menyatakan memberikan foto bagaimana malam hari itu seluruh pendata datang ke balai desa membawa HP masing-masing kemudian memasukkan. Menyampaikan bahwa lebih enak kami pakai komputer daripada pakai HP, wong sudah ada kuesionernya. Makanya kemudian di akhir September itu kemudian muncul web pengisian data SDGs desa. Itu. Kalau melihat kondisi sekarang, sepertinya lebih mudah bagi apa namanya itu pendata untuk masuk ke dashboard SDGs Indonesia. Nah, pertanyaan yang banyak masuk sudah bisa dibuka, ya dicoba, dengan username passwordnya. Username-nya adalah NIK, dan passwordnya adalah nomor HP. Jadi, kalau masih ingat itu, kalau nggak ingat ya lupa ya saja ke Kementerian Desa atau japri ke kami. Kemudian tahapan berikutnya adalah memasukkan username dan password. Halo, koneksi Kusifan ini kayaknya. Kita masih menunggu koneksi lagi dengan Kusifan. Sepertinya terputus ini. Masih menunggu koneksi dengan Kusifan. Ini menarik chatting-chatting yang sudah ada tentang filter mic, kemudian ada RT RW di tempat kami tidak ada dusun pengisian rukun tetangga. Ini beberapa hal yang sangat teknis dalam pengisian sepertinya memang menjadi hal yang penting untuk kita diskusikan bersama, diobrolkan bersama. Nanti semoga kita segera ada agenda-agenda untuk pengolahan data. Yosifan, apakah sudah bergabung? Ya, belum bergabung lagi. Ada masalah dengan koneksi. Kita masih mencoba menunggu.
Mungkin sambil menunggu, Kang Iman ada yang perlu ditambahkan catatan-catatan khususnya? Terima kasih Pak Di. Mungkin mohon izin Pak Di. Oh ya, Tadi apa yang disampaikan oleh beliau Pak Ivan sebetulnya sudah rigid semua itu Pak Di. oke. Tinggal yang menjadi harus kita tindak lanjuti oleh TPP dalam mendampingi adalah sesegera tahapan itu dilalui dengan benar gitu ya. Tapi yang menarik lagi tadi ada paparan yang disampaikan oleh beliau Gus Ivan yang petunjuk teknis Excel-nya Pak Di. Oke. Oke, ini Gus Iman Sebelum bergabung. Oh, silakan Kita Pak. lanjutkan dulu ya. Oke. Silakan Gus. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Iman. Jadi apa namanya itu siap nanti saya lihat hasil-hasil chatroom ini supaya nanti yang kurang-kurang tinggal diperbaiki gitu. Tapi ya seperti biasa kita jalan terus. Apa namanya? Tidak akan mundur terus saja jalan. Nggak usah banyak cincong, jalan terus saja. Nah, tadi gara-gara jadi pendata memasukkan username dan password ini sangat tergantung untuk pengisiannya melalui PLD dan PD, kemudian mengisikan data by name by address untuk kuesioner keluarga dan warga. Nah, kalau data-data yang dari data awal yang dari Sekdes itu sudah ada, maka yang data awal ini yang nomor 4, maka itu bisa dimasukkan lebih dulu sesuai dengan NIK-nya, sehingga nanti ketika wawancara di lapangan itu tinggal menambahkan data-data yang lain gitu. Jadi gunanya data awal ini seperti itu. Jadi pada waktu pelatihan relawan pendata SDG desa, data-data awal ini sudah bisa langsung dimasukkan ke dalam kuesioner gitu. Sehingga kemudian ketika sudah ke lapangan selesai pelatihan itu paling tidak sebagian kuesioner itu sudah terisi gitu. Nah, kami sarankan pengisian spidol atau ballpoint seperti itu, tapi pensil meskipun punya resiko kalau sudah agak lama jadi masih harus diserut dan sebagainya. Kemudian tulisan juga perlu sangat jelas ya, jangan sampai nanti kalau ada tambahan-tambahan tulisan tidak jelas gitu ya. Karena nanti nggak bisa terbaca lagi. Nah, kemudian mengisikan data by name by address di kuesioner keluarga dan warga ini tadi kalau sudah ada itu, kemudian pendata yang berasal dari perangkat desa itu mengisi kuesioner desa. Kembali kami ingatkan bahwa kuesioner desa ini tertinggal jauh daripada kuesioner warga dan keluarga. Karena itu memang butuh percepatan gitu supaya kuesioner desa ini bisa mengimbangi, mempercepat kuesioner warga dan keluarga supaya kita agak terpacu. Kami tunjukkan kembali bagaimana kuesioner warga dan keluarga itu sudah mencapai 62.000 desa, sementara kuesioner desa itu baru 25.000 desa. Jadi memang ada kesenjangan yang sangat jauh. Yang ini kembali lagi jauh lebih mudah mengisinya. Tapi ya meskipun lebih mudah kalau nggak diisi ya nggak akan terisi. Ya, diisi. Nah, kemudian ketua rukun tetangga, ketua RT, perangkat RT juga itu mengisi kuesioner rukun tetangga pada aplikasi Android maupun pada situs atau web yang sudah disediakan tadi, yaitu dashboard strip.sdgs.kemendesa.go.id. Kemudian pendata, relawan pendata itu
di tiap RT mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan warga. Jadi mewawancarai keluarga, mengisi kuesioner keluarga dan warga. Jangan lupa bahwa sebelum keluar dari rumahnya, sebelum keluar dari halamannya, itu dicek dulu kuesionernya, apakah sudah terisi semua atau tidak. Dan kalau tidak ada keharusan mengisi, jangan diklik isiannya seperti yang disampaikan Kepala Desa di Nusa Tenggara Timur. Kami nggak ada laut, tapi kenapa kok ada isian laut, dan isian lautnya 0 lagi? Yaitu karena diisi 0, angka 0, maka kemudian dianggap itu sebagai data gitu. Jadi kalau memang tidak ada, sejauh tidak diharuskan mengisi di dalam aplikasi, ya nggak usah diisikan gitu. Kemudian nomor 12 ini tentang tidak ada sinyal internet. Sebetulnya aplikasi Android itu, ya hampir semua aplikasi Android itu sebetulnya punya fasilitas untuk offline, kecuali kalau oleh penyusun aplikasinya tidak diaktifkan, ya. Jadi itu bisa offline dan kemudian dijalankan pada waktu ada sinyal, nanti akan terupload seperti itu. Nah, tapi saat ini yang lebih banyak dilakukan adalah ada kuesioner kertas, karena itu lebih mudah bagi relawan pendata, dan kemudian bagi desa juga tidak terlalu sulit untuk pertanggungjawaban administrasi dan keuangan. Jadi bagus juga seperti itu, ya. Dulu kenapa kita tidak menggunakan kertas itu, karena hitungannya butuh sekitar 320 miliar untuk fotokopi se-Indonesia. Sementara dengan aplikasi Android itu membangunnya itu ya tidak terlalu banyak, hanya 400 juta gitu. Jadi bandingkan 400 juta dengan 320 miliar rupiah gitu untuk fotokopi, ya. Tapi ada yang menyampaikan kalau fotokopinya di desa atau di kecamatan kan menghidupkan ekonomi kecamatan juga. Ya boleh juga seperti itu. Jadi memang ada banyak faktor, dan pada akhirnya sesuai asas subsidiaritas akan tergantung kepada kearifan desa itu sendiri, ya. Kemudian desa itu bisa memulai, kemudian mengisi kuesioner, bisa mencetak dengan fotokopi, tetapi tetap harus dimasukkan, ya. Jadi kelemahan-kelemahan lama bahwa yang penting sudah masuk kuesioner, ya, itu belum selesai sebelum dimasukkan ke dalam dashboard sdgs.kemendesa.go.id, ya. Jadi jangan lupa itu, karena pada akhirnya yang paling penting adalah nanti menggunakan datanya. Jadi mengisikan data, punya data, itu baru tahap pertama. Tapi kemudian adalah menggunakan data itu baik untuk RKPDes begitu, maupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Kemudian nomor 14, setiap hari Pokja relawan pendata desa itu bertemu bersama untuk saling mengecek, saling melihat, validasi, saling mengecek, verifikasi apakah sudah benar atau belum, kemudian mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada yang mungkin terjadi pada waktu pengisian data. Kami pernah sampaikan bahwa kumpul ini penting untuk menjaga semangat juga, ya. Jadi sama di tempat kami di BPI itu sengaja kami ada apel mingguan, ya. Tujuannya bukan karena upacaranya, tapi berkumpul, bertemu tatap muka lintas pihak di situ, kemudian berbicara ini itu, sehingga memang tujuannya saling menguatkan. Tujuannya energi-energi positif itu disampaikan. Jadi di dalam apel itu misalnya disebutkan kalau ada yang mulai pesimis, coba diberitahu gitu, supaya jangan pesimis gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau istilah sejak tahun 80-an itu disebut sebagai dinamika kelompok. Ya, jadi group dynamics, dinamika kelompok itu memang tujuan berkelompok itu adalah supaya kita saling menguatkan gitu.
Jadi ini makanya di nomor 14 disarankan bahwa selalu sering bertemu, saling menguatkan seperti itu. Kemudian Kades dan Sekdes itu sebagai penanggung jawab dan kemudian Ketua Pokja Relawan Pendataan Desa itu selalu memantau, memberikan motivasi, memberikan penjelasan, mengatasi masalah yang ditemui di lapangan gitu. Jadi memang penting peran dari pimpinan di level desa ini. Kemudian Sekdes itu juga melakukan pengecekan terhadap hasil isian aplikasi. Kemarin sudah kita diskusikan, sekarang bisa dicek untuk tiap tiap pertanyaan. Tapi paling tidak bisa dicek hasilnya, terutama untuk melihat hasil-hasil yang sifatnya itu koma-koma seperti itu. Jadi hasil-hasil dari SDG desa, misalnya SDG desa yang nomor 4 seperti itu tentang pendidikan, itu menarik untuk dicek apakah memang pendataannya sudah benar atau tidak gitu. Jadi untuk menceknya misalnya dicek di nomor 4 ya. Karena kenapa nomor 4 bisa kita cek, karena ada satu rata-rata lama sekolah. Nah, kalau di sini angkanya seperti ini ya kita yakin pasti ada satu atau lebih yang salah mengisi angka. Sama seperti kalau tenaga pendamping profesional diberitahu soal anomali data, nah itu karena berkaitan dengan itu. Tapi itu kan level nasional karena mencakup 94 juta data warga. Tapi kalau sudah level daerah mungkin seperti itu sudah mulai berkurang. Dicek saja di level daerah. Oh, kalau masih sekian tahun berarti pasti ada satu atau lebih desa di situ ya yang itu salah mengisi gitu. Kita lihat cek kecamatannya. Kalau nanti ada kesalahan seperti itu, ini 8 tahun. Nah, ini kita yakin pengisiannya di seluruh desa di kecamatan itu kemungkinan ini sudah benar mengeceknya karena angkanya seperti ini. Jadi kalau tadi di level kabupaten 158 tahun pasti ada desa di kecamatan lain yang salah mengisi satu saja, salah mengisi rata-rata lama sekolah, itu akan terbaca angkanya menjadi beda. Kemudian kita coba cek di satu desa misalnya. Kemarin mana itu ya, yang Gus Halim di Muntuk ya. Itu kita bisa lihat di sini misalnya terbaca 6,57 tahun ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di desa ini, di desa Muntuk Kecamatan Delingo ini ya, Bantul DIY ini hampir pasti tidak ada masalah ini ya. Jadi gampang itu mengeceknya bagi Sekdes, dicek saja hasil-hasilnya, terutama yang koma-koma itu ya. Jadi kalau ada yang aneh di dalamnya, di dalam koma-koma itu, nanti cek isiannya gitu. Dicek di isiannya. Nah, seperti itu. Jadi memang tiap hari dicek hasilnya untuk menjaga validitas di level desa itu, dan kemudian kalau sudah valid, sudah benar, sahih, maka bisa dipastikan oh cocok ini ya. Kemudian Sekdes itu nanti yang memutuskan pengakhiran konsolidasi data SDG desa. Jadi kapan berakhir, kemudian disampaikan kepada kepala desa, dan kemudian kepala desa bersama BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk penetapan hasil SDG desa. Tahun lalu ada yang menyampaikan kami tidak bisa buru-buruan ini Gus gitu. Karena jadwal dari kecamatan itu musdesnya dijadwal tanggal sekian, kemudian desa kami dapat jatah 1 bulan ke depan. Nah ini sebetulnya musdes kan yang penting ada ketua BPD atau anggota, ada kepala desa atau perangkat, kemudian ada warga dan terutama kelompok marginal,
ada anggota Pokja, relawan pendataan desa, ya sudah gitu. Nggak usah harus didatangi dengan banyak pihak kalau itu memang membuat jadi lama, padahal ini dibutuhkan segera. Dalam hal ini kenapa dibutuhkan segera? Itu rancangan awal, meskipun mungkin setelah jadi keputusan bisa berubah karena ada hal-hal mendadak tertentu ya, mendesak tertentu gitu. Tapi rancangan awal itu pada minggu ini, selambatnya minggu depan, itu pemerintah daerah sudah bisa mendownload data kemiskinan ekstrim, kemudian membagikan ke desa. Kemudian desa mencek, memvalidasi, menambah, mengurangi. Nah, tepat pada saat Musdes untuk konsolidasi data kemiskinan ekstrim itulah data SDGs desa itu menjadi penting. Dan tim kami ini sebentar lagi melansir, memasukkan ke dalam miskinekstrim.kemendesa.go.id hasil dari pendataan terbaru hari kemarin gitu. Jadi ini digunakan untuk desa supaya di dalam Musdes untuk kemiskinan ekstrim itu bisa memiliki modal data-data tersebut gitu. Jadi kalau rancangan awal itu sudah ada ketetapan peraturan atau keputusan dari Bupati tentang sasaran data warga dan keluarga miskin ekstrim lambat-lambatnya 25 Juli. Ya. Makanya butuh waktu yang segera supaya desa memiliki modal data ketika melakukan konsolidasi data SDGs desa dan dikonsolidasikan dengan data kemiskinan ekstrim yang diperoleh dari Pemda dan Pemda memperoleh dari Kementerian Koordinator PMK. Kiranya seperti itu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Nanti masih ada satu sesi lagi terutama untuk bagaimana musyawarah desa dan pemanfaatannya nanti, pemanfaatan data. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Terima kasih kerabat desa yang sudah setia untuk selalu sarapan untuk menambahkan isi pengetahuan seputar SDGs desa. Jangan lupa untuk subscribe channel SDGs desa karena akan menjadi lebih gampang mendapatkan informasi-informasi sarapan SDGs desa melalui channel SDGs desa. Jadi kalau di channelnya TV Desa mungkin Anda akan harus mencari-cari program acaranya yang kapan dan seterusnya. Tapi kalau untuk channel SDGs desa memang khusus di sana seputar SDGs desa ada satu playlist sarapan SDGs desa. Nanti mungkin akan ada playlist yang lain yang tadi sempat kita disinggung tadi oleh Gus Ivan untuk saling belajar. Sampai di sini kita akan bertemu kembali setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi di sarapan SDGs desa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pagi kerabat desa Indonesia. Mari berdiri separe, Solo Base Kontrol Pare, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih.